Bila sering dijelajah manusia, gimana kagak hancur ekosistemnya? Masih mau ngucap salam lestari? Nah, balik lagi sama gua di channel Budi Supriyadi. Kali ini gua mau bahas sistem zonasi yang terlupakan di Gunung Salak. Jadi sistem zonasi yang terlupakan di Gunung Salak ini, pertama awal itu gua ngeliat dari postingan di salah satu grup pendaki Bogor. Nah, yang posting itu namanya Arif Rahmat Nur Hadi. Nah, ini dia fotonya. Pada tanggal 29 Mei 2020. Nah, di situ banyak komentar positif dan banyak deh. Terus gue coba, gue komentar untuk gue jadiin konten. Ternyata dia nggak ngerespon. Akhirnya gue coba cari tahu si Arif Rahmat Nur Hadi ini. Gue cari tahu ternyata kenapa dia nggak balas. Feeling gue sih itu bukan tulisan dia. Kenapa? Karena dia itu orang Bogor. Terus sedangkan di tulisan yang ini nih, otomatis orangnya dari luar kota. Nah, gue cari informasi tuh. Gue cari informasi, terus gue cari ketemu di salah satu web vicuki.com. Nah, itu vicuki.com itu kayak gimana ya? Jadi kayak hasil share-sharean di Instagram masuk ke situ. Nah, gue coba buka, ternyata ketemu namanya ACH Nizam, @ACH Nizam. Gue coba cari tahu di postingan IG-nya dia. Gue buka lewat akun Instagram gue. Gue cari ACH_Nizam, ketemu ternyata benar ada tulisan sistem zonasi yang terlupakan di Gunung Salak. Dia posting di 2019, November, kalau nggak salah November 2019. Nah, langsung aja gue bacain. Nah, ya. Sistem zonasi yang terlupakan di Gunung Salak. Gunung Salak dengan ketinggian 211 mdpl terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gunung Salak masuk ke dalam kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau disingkat TNGHS. Nah, TNGHS ini juga sama dengan taman nasional lainnya, yaitu mempunyai peta zonasi kawasan. Zonasi kawasan taman nasional terbagi atas beberapa zonasi, antaranya ada zonasi inti, zonasi rimba, zonasi pemanfaatan, zonasi tradisional, dan zonasi lain-lainnya. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai sistem zonasi Gunung Salak yang masuk dalam kawasan konservasi TNGHS, di mana ini sangat penting agar di mana area kita untuk menjelajah dan di mana area yang tidak patut kita jelajah sebagai pendaki yang hanya sekedar mampir untuk ngopi dari ketinggian. Nah, di sini saya tekankan lagi ya bahwa sistem zonasi yang berlaku hanya untuk taman nasional. Dan perlu Anda pahami bahwa zonasi ini inti dan zonasi rimba menurut Undang-Undang Kehutanan status setara dengan cagar alam. Cagar alam. Jadi teman-teman paham kan tentang cagar alam? Kalau masih nggak tahu berarti benar-benar geblek, kata dia. Aku lanjut lagi. Zonasi inti biasanya berada di suatu area yang menjadi ikon perlindungan ekosistem di suatu taman nasional atau tempatnya berada di tengah-tengah zonasi rimba. Sedangkan zonasi rimba adalah kanan kiri dari zonasi pemanfaatan atau biasa disebut jalur pendaki resmi. Dalam kurung, bukan jalur pendaki yang dibuat sendiri atau jalur pendaki yang udah sejak lama ada cuma tak diresmikan pihak Taman Nasional. Di TNGHS sampai saat ini yang masuk kategori zonasi pemanfaatan atau jalur pendaki resmi adalah Via Cidahu, Sukabumi, dan Pasirngit. Maksudnya Via Cidahu Sukabumi dan Via Pasirngit Bogor, dengan tujuan akhir kedua jalur tersebut hanya di Puncak Manik atau di Puncak Salak 1 yang merupakan tertinggi Gunung Salak dengan ketinggian 211 mdpl. Jadi kanan kiri dari jalur Cidahu dan jalur Pasirngit merupakan zonasi rimba. Nah,
Dan selain dari puncak Salak 1, yaitu puncak Salak 2, 3, dan 4, 5, bahkan dengar-dengar ada 11 puncak. Itu merupakan zonasi inti dan zonasi rimba di mana dilarang untuk menjelajah di area tersebut. Nah, dari sini gue coba tanya soal hal ini ke teman-teman gue, anak gunung juga. Ada 4 teman-teman gue. Nah, mungkin orangnya lagi nonton juga. Untuk jalur Gunung Salak itu sebenarnya ada berapa sih? Nah, kan dia sini nyebutin ada 2. Ada 2. Nah, teman gue ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, ada yang jawab 4. Nah, sebenarnya gue nemu juga artikel jalur pendakinya itu ada ya di pertama Cidahu tadi, Pasir Rengit, Cimelati, dan Aji Saka. Nah, itu teman gue bilang itu yang resmi itu jalur Cidahu, Pasir Rengit, sama Cimelati. Jalur Aji Saka dia juga nggak tahu. Nah, ini lo bisa lihat capturannya. Nah, ada teman gue juga yang cuma tahu cuma Cidahu sama Pasir Rengit. Nah, akhirnya gue coba cari lagi dari artikel Liputan 6. Kini ada jalur pendaki ke Gunung Salak. Nah, gue coba baca itu postingan pada 21 Agustus 2019. Jadi berarti sebenarnya postingan ini duluan baru postingan yang dibuat oleh si Abang Nizam yang tadi penulis ini. Bener dong? Nah, di sini menjelaskan mengingatnya tinggi jumlah pendaki yang ingin melakukan puncak Gunung Salak melalui jalur tersebut, lanjut Awen TNNGS akhirnya akan membuka secara resmi jalur Cimelati. Nah, jadi jalur Cimelati itu jadi resmi. Nah, menurut si penulis ini cuma ada 2 jalur, benar dong? Kalau yang gue temuin juga ada artikel yang ngebahas ternyata ada diresmiin jalur Cimelati, berarti ada 3 jalur resmi. Nah, karena banyak juga yang lewat situ, jadi akomodir mereka ini yang ingin lewat situ menjadi pendaki legal. Menurut pihak jalur Cimelati akan diresmikan paling lambat awal tahun 2020. Saat ini pihak TNS masih melakukan penataan jalur tersebut meliputi pembangunan shelter, jalan setapak, dan jadi intinya dia mau diresmikan di 2020. Nah, teman-teman kira-kira jalur ini udah diresmikan belum sampai saat ini? Coba komen di bawah ya. Nah, terus lanjutan lagi ada artikel yang masih yang tadi diungkapkan Awen, jalur Cimelati ini memiliki jarak sekitar kurang lebih 8 jam perjalanan hingga mencapai Gunung Salak 1. Nah, puncak utama ya. Para pendaki akan melewati zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona inti. Nah, kita balik lagi nih. Zona rimba dan zona inti itu kan masuk cagar budaya. Terus kalau harus melewati zona dan rimba dan zona inti sama aja dong memasuki status cagar alam. Nah, kira-kira jalur Cimelati ini diresmikan dari Taman Nasional? Coba komen di bawah ya. Kita diskusi di bawah. Nah, terus berdasarkan gue tanya teman gue, ternyata ada berapa puncak Salak sih? Menurut si penulis ini, Bang Nizam ini, ada 6 sampai 11. Nah, temen gue ternyata ada yang tahu cuma sampai 7. Dan sini gue nemuin artikel juga dari gunung.id. Di sini ada 9 puncak yang bisa kamu pijaki kaki kamu di puncak Salak. Akan tetapi puncak Salak yang paling diminati oleh para pendaki yaitu puncak Salak 1 dan puncak Gunung Salak 2. Nah, berarti benar juga sih kata Bang Nizam ini, yang si penulis ini, bakal ada 11 puncak. Nah, bisa lo lihat kan dari peta ini juga ada yang lewat jalur Cidahu sama Pasir Rengit. Ini yang gue temuin ya. Nah, gue langsung aja ya ke tulisan berikutnya. Saya pribadi sudah mencari informasi ini di beberapa teman dan orang-orang yang mungkin sudah dianggap ternama di gunung. Bahkan saya keluar masuk grup pendaki untuk mencari informasi gunung Salak ini. Rasa penasaran saya ini mula ketika saya punya list agenda untuk mendaki ke Gunung Salak.
Nggak tahu kapan saya bisa terrealisasikan, dan setelah saya amati dan saya pelajari, masih banyak pendaki yang mungkin tidak paham mengenai sistem zonasi dari TNGC ini. Nyatanya tersebar luas foto di sosial media yang mengenai Puncak Salak 2 atau Puncak Prabu atau Puncak Salak 6, Puncak Moza, yang dimana secara undang-undang kehutanan sudah melanggar kode etik menjelajahi zona inti atau zona rimba, zonasi rimba. Jadi yang kalau tadi lewat Cimlati itu tadi kan dia ada artikel juga ngebahas lewat itu kita memasuki lewat zonasi pemanfaatan, zonasi rimba dan zonasi inti. Nah, kalau kata si Bang Nizam ini itu sama aja udah melanggar atau memasuki status cagar alam. Pengen lebih detail, kalau pengen lebih detail katanya nih ya, kata Bang terus masih terusannya, pengen lebih detail silakan datang ke Balai TNGHS dan minta data real dari pemetaan zonasi Gunung Salak agar terungkap layaknya status Gunung Guntur sebagai cagar alam. Terus kita lanjut lagi. Kembali lagi mengenai sistem zonasi. Kenapa dibikin sistem zonasi kayak gitu? Nah, bila semua kawasan hutan dan gunung dapat dijelajah oleh manusia, maka di mana tempat terbaik dan terindah untuk segenap penghuni asli dari hutan dan gunung? Tanda tanya. Padahal tujuan dibentuknya zonasi inti dan zonasi rimba pada Taman Nasional adalah untuk melindungi ekosistem. Namun, bila sering dijelajah manusia, gimana kagak hancur ekosistemnya? Masih mau ngucap salam lestari? Tanda tanya. Dan pada dasarnya, alam itu akan lestari tanpa kita jelajahi sekalipun. Kita udah dikasih zona pemanfaatan untuk bermain, masih aja kurang dengan terabas zona dilindungi. Jadi, sebelum melakukan pendakian, diharap untuk mencari informasi sedetail mungkin mengenai kawasannya. Bukan asal mendaki karena tergiur dan merasa tertantang dengan suatu area terlarang, apalagi dengan bangganya memposting zona inti dan zona rimba ke sosial media, yang dapat menarik peminat pendaki yang awam yang kagak paham mengenai konservasi, niat banget pengen ngancurin ekosistem. Pilihannya hanya dua, mau jadi penjajah alam atau penjelajah alam. Nah, Bang ini juga merangkum pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia atau teman-teman lain menanyakannya. Masih sama dengan tulisan yang terusan yang tadi. Nah, rangkum pertanyaan teman-temannya gini. Terus kenapa masih ada yang suka terabas zona inti dan zona rimba? Ya berarti mereka kagak sadar kawasan atau kagak ngerti konservasi. Yang dua, kenapa kok ada jalur menuju zona inti dan zona rimba? Emang setiap gunung itu jalurnya cuma satu. Setiap gunung pasti punya banyak jalur, namun tetap dibagi sesuai zonasinya. Mana yang jalur pemanfaatan untuk pendaki dan mana jalur yang khusus untuk kegiatan konservasi. 3. Mengenai base camp yang menggunakan jalur ilegal, itu kenapa Taman Nasional kagak menindaklanjuti? Kata dia, tanya aja langsung ke kantornya. Gitu. 4. Kok nggak ada polisi hutannya yang buat jagain zona inti dan zona rimba? Jawabannya, bayangkan hutan dan gunung yang segitu luasnya dengan personel Taman Nasional, apakah mereka harus 24 jam non-stop? Silakan tanya ke pihak terkait sajalah gitu. Jadilah begitulah tulisan yang tulis Bang Nizam ini. Nah, akhirnya gue coba hubungin Bria, ngajak ngobrol via IG ya. Gue tanya ulang lagi nih tentang Puncak Salak 2, Puncak Prabu, dan Puncak Salak 6, Puncak Mosa. Terus gue tanya lagi, dia sampai saat ini udah ke Salak belum? Dan gue tanya juga, dia cari informasi di grup-grup apa aja, karena kan dia tadi bilang dia udah keluar masuk grup untuk mencari sistem zonasi di Gunung Salak yang terlupakan. Nah, dia jawabnya gini, semua peta zonasi Puncak Salak 2 dan 6 masuk zona inti dan zona rimba, jawaban dia. Sama halnya sampean kayak gue nih masuk di status gunung cagar alam gitu maksudnya. Nah, yang dua, belum pernah ke sana, alasannya jarak. Sebenarnya sih udah ada niatan kok, tapi tetap lewat jalur yang sesuai zona pemanfaatan, yaitu jalur Cidahu pas Sukabumi atau Pasir Rengit dengan tujuan Salak 1. Nah, dia nggak mau jawab kalau untuk grup itu privasi, dia tidak bisa menyebutkan. Jadi dari percakapan gue sama Bang Nizam ini tuh dari via IG ya. Nah, sebenarnya sama aja.
kayak gunung, air terjun juga memasuki kawasan hutan dan gunung. Tapi namanya hutan dan gunung nggak punya pagar, jadi kita susah untuk mengetahui mana batas zonasi tersebut. Sebenarnya gampang triknya, kata Bang Nizam. Satu, ada pengolahan resmi atau tidak di suatu area semacam base camp. Kalau ada, apa benar base camp tersebut benar-benar dari pengolah atau pemangku resmi? Kadang ada base camp tapi bukan pemangku resmi. Selama ini pemangku resmi cuma ada dua. Kalau mau masuk kategori hutan konservasi, maka pemangku Balai Besar Konservasi, contohnya Gunung Salak, memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pemangku resminya daerah Balai Besar TNGS, jadi base campnya harus resmi dari TNGS. Lanjut. Nah, sedangkan kalau kategori hutan pemangku resminya adalah perhutanian, namun biasanya perhutani bila ingin membuka akses suatu area pasti akan menggandeng LMDH, Lembaga Masyarakat Desa. Contohnya Gunung Sindoro, via Kelendung, pemangku resminya penghutani setempat. Lanjut, dan bekerja sama dengan LMDH dengan nama Grasindo, Gerakan Anak Gunung Sindoro. 3, ada base camp resmi, pasti juga ada tiket masuk. Tiket masuk juga berstempel dari Balai Besar atau Perhutani. Nah, jadi kita harus tahu apakah lokasi yang kita tuju buat wisata itu udah sesuai dengan kriteria 3 poin di atas. Nah, kalau pengen lebih rinci, kita minta data peta zonasi, kemudian temukan titik koordinat lokasi yang kita tuju, paskan dengan peta zonasi tersebut masuk kawasan terlindung atau enggak. Tapi balik lagi, idealnya kalau udah menuju ke 3 poin yang dijelaskan tadi 1, 2, dan 3, udah nggak perlu lagi tuh peta zonasi. Begitulah kira-kira penjelasan dari Bang Nizam tentang catatan ini dan apa yang gue udah riset. Nah, kalau menurut teman-teman sistem zonasi yang terlupakan di Gunung Salak atau punya pendapat lain nggak, kita diskusi di kolom komentar yuk. Kalau menurut gue sih ada benernya juga tulisan Bang Nizam ini, tapi ada benernya juga dari artikel. Nah, buat teman-teman yang punya cerita-cerita yang seperti ini bisa kirim ke gue ya. Nanti kita coba ceritain, kita diskusi bareng biar lebih tahu juga. Buat teman-teman, kira-kira ada yang udah pernah tahu ini belum? Sistem zonasi yang terlupakan di Gunung Salak, apa emang udah tahu tapi diem-diem aja? Yuk tulis di kolom di komentar. Oke, sampai sini aja video gua kali ini. Sampai jumpa. Waduh.